Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Warga di daerah Tandus, Karangasem mulai kesulitan air bersih. Pemerintah provinsi meminta desa adat di Bali agar tidak memihak salah satu peserta pemilihan kepala daerah. Sejumlah sekolah di Karangasem mulai tanggal 1 Agustus menerapkan program sekolah 5 hari. Dinas yang ada di Kabupaten Bangli, hajatan pilkada ini. Bawaslu Bangli menggelar rapat fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan pada Pilkada 2024 yang berlangsung di Desa Penglipuran, Kelurahan Kubu Bangli. Rapat bertujuan meningkatkan pemahaman berbagai peraturan serta pengetahuan terkait aturan dan netralitas aparatur sipil negara dan TNI Polri dalam Pilkada serentak. Divisi Penyelesaian Sengketa dan Hukum Bawaslu Bali, Gede Sutrawan mengatakan, seluruh pihak perlu menyamakan persepsi karena pilkada merupakan tanggung jawab bersama. Perlu melakukan pertemuan-pertemuan yang lebih intens dengan stakeholder maupun dengan penyelenggara pemilu untuk adanya penyamaan persepsi. Sehingga dalam pelaksanaan nanti sudah sama-sama tahu ya memang apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan regulasi yang ada. Ketua Bawaslu Bangli, Ineng Amuliarta meminta semua pihak bekerja sama menyukseskan pilkada karena Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan pihak lainnya. Kami perlu duduk bersama, penyamaan persepsi, artinya terkait dengan regulasi, penerapannya juga di lapangan, dan memberikan masukan dari stakeholder kepada Bawaslu di dalam melakukan pengawasan. Rapat fasilitasi ini untuk menyamakan persepsi terkait regulasi serta penerapannya di lapangan. Rapat ini juga menjadi kesempatan bagi Bawaslu untuk memberikan imbauan agar seluruh pihak bekerja sama agar proses demokrasi dalam pilkada berjalan aman dan damai. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. Pura Samandika, Pura Batur, Gunung Agung, Gunung Lempuyang. Pemprov Bali sekali lagi meminta para desa adat di Bali agar tetap netral dan tidak memihak pada salah satu peserta pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung pada 27 November mendatang. Menurut Sekda Pemprov Bali Idewa Made Indra saat pembukaan Paruman Agung kedua Majelis Desa Adat Bali di Wantilan Pura Samuan 3 Bedulu Senin lalu. Bendesa adat adalah penyangga utama Bali sehingga harus mempertahankan kemuliaan dan integritasnya. Bendesa adat idealnya sudah menjadi komitmen kita bersama bahwa desa adat ini demi kebaikan, demi keluhurannya, demi integritasnya menjaga keutuhan Bali, maka sebaiknya desa adat netral. Tetapi netral ini bukan berarti tidak punya hak politik ya. Hak politik tetap punya, tapi sama dengan kami birokrasi, gunakan hak politik itu di TPS. Pesamuan Agung Desa Adat yang dibuka Sekda Pemprov Bali ini dihadiri sekitar 1.500 pendesa di Bali, Majelis Desa Adat Kabupaten Kota, serta Majelis Desa Adat Kecamatan. Di sela-sela Paruman Agung Desa Adat kedua ini, sejumlah pendesa yang hadir juga menyatakan komitmennya untuk tetap netral agar pilkada lebih berkualitas dan berintegritas. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Satpol PP adalah salah satu institusi penting dalam menyukseskan Pilkada serentak 2024 selain TNI dan Polri. Tidak hanya melindungi masyarakat dan kepentingan umum,
Satpol PP akan menegakkan perda, termasuk menindak mereka yang melanggar pemasangan alat peraga kampanye atau APK yang belakangan ini mulai bermunculan. Namun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli, Dewa Agung Putra Surya Dharma mengatakan, Satpol PP kerap menemui kendala ketika melakukan penindakan karena belum ada aturan dan SOP yang jelas. Kasatpol PP Bangli meminta ada aturan tegas sehingga petugas tidak bingung ketika menindak pelanggaran di lapangan. Pelaksanaan hal-hal yang sifatnya melanggar, kita bisa tindak secara tegas ketika itu ada SOP yang jelas dan tegas juga. Jadi ini akan membantu untuk berjalannya hajatan pilkada ini secara aman, tertib, dan berkeadilan nanti di antara peserta maupun terhadap penyelenggara. Satpol PP Bangli berkomitmen menyukseskan pilkada di Bangli. Namun institusi ini membutuhkan ketegasan dan aturan hukum yang jelas sehingga tidak terjadi gesekan di lapangan ketika terjadi pelanggaran atau sengketa. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli.